Pasukan Lebanon Hizbullah kembali melancarkan serangan ke perbatasan dengan menggunakan rudal dan mortir. Dalam serangan pada Selasa 24 Oktober itu, Hizbullah menembaki pemukiman Israel, yakni Khirbat al-Manara dan Barak Biranit. Dijelaskan oleh pasukan Hizbullah bahwa mereka membenarkan beberapa proyektil mengenai sasaran setelah Israel gagal mencegat serangan itu. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan roket ke wilayah tersebut, yakni di pemukiman Kiryat Shmona. Atas serangan itu, setidaknya satu roket mengenai sasaran. Sementara itu dilaporkan bahwa pasukan Lebanon tersebut telah menyerang 5 pos militer Israel di Biranit, Stoula, Al-Manara, Al-Abad, dan Jal al-Alam. Selain menyerang pos militer, Hizbullah juga meluncurkan UAV untuk menyusup ke wilayah Israel, tepatnya di wilayah udara Haifa yang akhirnya ditembak jatuh oleh pasukan Israel. Meski begitu, sirene udara dibunyikan di kota Haifa pada Senin 23 Oktober sore sebelum pasukan Israel mencegat UAV tersebut. Pesawat tak pernah begitu dicegat oleh pasukan Israel di Teluk Haifa. Diketahui konflik Hizbullah dan Israel semakin memanas sejak Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober lalu. Bahkan pejabat Israel memberikan ancaman pada Hizbullah akan menghancurkan Lebanon jika ikut berperang. Namun hal itu tidak mengurungkan niat Hizbullah untuk memberikan perlawanan ke Israel dan membela rakyat Palestina. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas penyerangannya melalui laut untuk menyerang pasukan Israel. Dalam serangan itu, mereka menyusup melalui laut dan mendarat di pantai pemukiman Zikim di selatan Askalan. Sebelum melancarkan serangan pada Selasa 24 Oktober malam itu, Al-Qassam sempat berpura-pura berhasil menyusup ke Israel. Hal itu dilakukan agar peringatan penyusupan terdengar. Hingga kemudian pasukan sayap militer Hamas itu melakukan serangan melalui laut secara langsung. Terjadi bentrok sengit antara pasukan Al-Qassam dengan Israel. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa bentrokan yang sedang berlangsung antara pasukan pendudukan dan 15 militan yang menyeberang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. It's okay, let's go. It's okay, let's go. You go with this one. Pasukan Hamas kembali membebaskan warga Israel yang disandra pada Senin 23 Oktober. Warga lansia yang dibebaskan oleh Hamas itu memberikan kesaksiannya selama disandra oleh militan Palestina tersebut. Warga itu bernama Yosafat Lifshitz, 85 tahun, satu dari dua wanita yang dibebaskan oleh Hamas. Ia mengatakan bahwa Hamas memperlakukan dirinya dengan baik. Semua kebutuhan mulai dari makanan hingga fasilitas untuk buang air tersedia. Bahkan ada dokter yang ditugaskan khusus untuk memeriksa kesehatan orang-orang yang disandra. Meski begitu, Lifshitz menyalahkan kepemimpinan Israel atas penyanderaan ini. Menurutnya, Israel melakukan kegagalan yang membuat dirinya dan pihak lain menjadi kambing hitam. Di sisi lain, Hamas mengungkapkan bahwa Israel menghabisi rakyat Palestina yang ditahan. Ia adalah Omar Hamza Drakma yang disiksa sampai tewas di penjara Israel. Hamas mengatakan bahwa Drakma adalah tahanan Palestina sekaligus anggota seniornya. Ketua Komisi Urusan Tahanan dan mantan tahanan Kadura Fares mengatakan bahwa penjara tersebut seperti penjara Abu Ghraib karena menjadi pusat kebrutalan dan perilaku brutal terhadap tahanan. Menurut Fares, Israel membuat tahanan Palestina membayar atas kegagalannya di Gaza. Selain itu, pasukan Zionis menjadikan para tahanan sebagai upaya untuk balas dendam. Hamas dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ kini mengincar untuk menghancurkan kota-kota besar Israel. Keduanya melakukan serangan roket di 3 kota milik Israel, di antaranya Tel Aviv, Bir el-Sabeh hingga Askalan. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan roket ke arah Tel Aviv dan Bir el-Sabeh. Serangan yang dilancarkan pada Selasa 24 Oktober itu dilakukan sebagai balasan atas penembakan Israel terhadap warga sipil Palestina. Atas serangan itu, Asdod juga terkena roket dari Hamas tersebut. Di sisi lain, ada sayap militer PIJ yakni Brigade Al-Quds yang juga meluncurkan rentetan roket ke kota Askalan. Serangan lain diluncurkan di Kisufim dan situs militer di wilayah Gaza serta pertempuran militer di Kfar Aza.
Sementara itu, tentara Israel mengonfirmasi bahwa serangan roket intensif menargetkan Greater Tel Aviv dan kota-kota yang membentang ke utara, timur, dan selatan. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka menargetkan Kibbutz Miftahim Israel dengan serangan roket. Sayap militer Hamas itu terus menyerang posisi musuh dan berkumpul dengan mortir kaliber berat. Brigade Al-Quds juga melaporkan bahwa mereka menembaki pertemuan militer pasukan pendudukan Israel di Kibbutz Sufa dengan mortir. Why? Pasukan Hamas memperluas serangan terhadap pasukan Israel melalui laut. Militan Palestina itu bahkan berhasil menyusup ke 3 tempat sekaligus pada Selasa 24 Oktober malam. Dalam pernyataannya, Hamas mengaku bertanggung jawab atas upaya serangan melalui laut tersebut. Sebelum menyusup, pasukan itu sempat berpura-pura berhasil menerobos wilayah Israel. Hal itu dilakukan agar sirene peringatan penyusupan terdengar. Hingga akhirnya Hamas pun melakukan penyusupan secara langsung tak lama setelahnya. Pasukan militan Palestina berhasil menepi di Zikim, Karmia, dan Netiv Ha'asara. Terjadi bentrok sengit antara anggota Hamas dengan Israel. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa bentrokan yang sedang berlangsung antara pasukan pendudukan dan 15 militan yang menyeberang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui, serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Pejabat di Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC tegas meminta agar Israel membatalkan serangan darat di jalur Gaza. Wakil Komandan IRGC Brigadir Jenderal Ali Fadavi bahkan melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan tersebut. Diketahui kota Haifa berisi warga campuran di mana 20% adalah umat muslim. Oleh sebab itu, Ali Fadavi melayangkan ancaman akan merudal kota tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan itu bukan merupakan kehendaknya. Namun pembicaraan mengenai tindakan di front utara Israel setelah deklarasi perang Hamas melawan Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Hal itu sekaligus menjadi peringatan lebih lanjut bahwa semua warga sipil di Israel tetap berada dalam resiko sebagai proksi terbesar Iran. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Ia menegaskan pihaknya akan menjalankan tugas tersebut tanpa ragu jika diperlukan dan diwajibkan. Diketahui pejabat Komandan IRGC telah menyatakan peringatan yang sangat tegas terhadap tanah Israel. Pihaknya mengancam untuk mengaktifkan proksinya tidak hanya di perbatasan Israel tetapi juga hingga Yaman. Beberapa hari yang lalu, Amerika Serikat mencegat rudal Houthi dari Yaman dalam perjalanan ke Israel. Hal itu menunjukkan bahwa jaringan proksi Iran dalam keadaan siaga penuh. Milisi sekutu Iran juga mulai menyerang pangkalan pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah ketika konflik yang dimulai oleh Hamas semakin meluas. Hamas baru saja membebaskan 2 sandera Israel pada Senin 23 Oktober. Satu di antara sandera yang dibebaskan bernama Yosefat Lifshitz justru memberikan kritik pada pejabat Israel. Ia menyebut bahwa warga Israel hanya menjadi kambing hitam pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Yosefat Lifshitz saat konferensi pers pada Selasa 24 Oktober. Dalam pengakuannya, ia menyebut saat Hamas melancarkan serangan mengejutkan ke Israel Selatan, situasi sangat kacau. Lifshitz terkena pukulan dan dipaksa berjalan beberapa kilometer. Meski begitu, saat tiba di lokasi penyanderaan di Gaza, seorang petugas medis dan dokter mengunjungi Lifshitz untuk memeriksa kesehatannya. Selama ditahan, Lifshitz mengaku diperlakukan baik oleh Hamas. Kebutuhan makanan dan minuman tercukupi dengan baik. Selain itu, Lifshitz juga mengaku bahwa pasukan Hamas menyebut mereka tak akan menyakitinya. Dalam pernyataan persnya, Lifshitz mengkritik kurangnya kesiapan tentara Israel menghadapi serangan pada 7 Oktober lalu. Ia juga mengkritik pemerintah atas kegagalannya mengantisipasi serangan Hamas yang tak terduga. Dengan lantang, Lifshitz menyebut bahwa warga Israel adalah kambing hitam
hitam dari pemerintah. Ia merasa ditinggalkan dalam masa-masa sulit. Menanggapi kritik itu, pejabat Israel menilai bahwa keputusan untuk menampilkan Lifshitz di depan kamera adalah sebuah kesalahan. Selain itu dijelaskan bahwa tidak ada pihak berwenang Israel yang melakukan pertemuan pendahuluan dengan Lifshitz sebelum jumpa pers. Oleh karena itu, Lifshitz dianggap tidak memiliki persiapan untuk menanggapi pertanyaan wartawan. Pasukan Hamas dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ melancarkan serangan di kota-kota milik Israel. Keduanya menyerang kota-kota tersebut yang membentang ke utara, timur, dan selatan. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam pada Selasa 24 Oktober meluncurkan serangan roket ke arah Tel Aviv dan Bir el-Sabeh. Akibat serangan itu, kota Asdod juga terkena imbas roket yang diluncurkan Al-Qassam. Al-Qassam menyebut bahwa serangannya itu sebagai tanggapan atas penembakan Israel terhadap warga sipil Palestina. Di sisi lain, ada Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ yang juga melancarkan serangan. Pasukan itu meluncurkan rentetan roket ke kota Askalan. Kemudian, serangan lain diluncurkan di Kisufim dan situs militer di Gaza saat pertemuan militer di Kfar Aza. Perlawanan menembakkan rentetan roket dari Gaza itu mengincar Tel Aviv, Bandara Ben Gurion, dan kawasan Bir el-Sabeh di Al-Naqab. Tentara Israel pun mengonfirmasi bahwa serangan roket secara intensif menargetkan Greater Tel Aviv, bahkan kota-kota yang ada di penjuru negara. Sebelumnya, Al-Qassam juga menargetkan kibbutz Miftahim Israel dengan serangan roket, terus menyerang posisi musuh dan berkumpul dengan mortir kaliber berat. Brigade Al-Quds melaporkan bahwa mereka juga menembaki pertemuan militer pasukan pendudukan Israel di kibbutz Sufa dengan mortir. Perang Israel melawan Hamas rupanya melibatkan peretas atau hacker di dalamnya. Ada lebih dari 100 kelompok hacker yang terlibat dalam konflik ini. Dari ratusan hacker itu, mayoritas membantu Palestina untuk memenangkan perang. Berdasarkan laporan dari falconfits.io, sebesar 70% kelompok hacker itu mendukung Palestina. Dari jumlah tersebut, 20 kelompok mendukung sikap pro-Israel, sementara 77 kelompok mendukung perjuangan Palestina. Sementara itu, 3 kelompok memilih untuk mempertahankan posisi netral dalam konflik yang terjadi secara menyeluruh. Pada Jumat 20 Oktober, kelompok hacker Anonymous Al Jazeera mengaku telah memperoleh akses ke database milik Kementerian Pertahanan dan Polisi Israel. Kelompok itu mengklaim telah mengekstraksi lebih dari 10 GB data dari Kementerian Pertahanan Israel, termasuk informasi tentang perwira, tentara, dan rencana tentara pendudukan Israel. Kemudian ada nama, alamat, tempat tinggal, rincian orang tua, dan informasi lain tentang petugas dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, disertakan dalam kutipan yang diterbitkan oleh kelompok tersebut. Para peretas pun mengeluarkan permintaan gencatan senjata kepada pemerintah Israel. Mereka juga mengancam akan merilis informasi lengkap jika kekejaman terhadap anak-anak dan perempuan di Gaza terus berlanjut. Menurut para peretas, sistem pos Israel juga terkena serangan cyber yang melibatkan 1,5 juta akun. Sementara beberapa perangkat polisi Israel diduga menjadi sasaran yang menyediakan akses ke file rahasia. Putra Perdana Menteri Israel Yair Netanyahu mendapat kritik dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu dikarenakan Yair hidup nyaman di Florida, Amerika saat negaranya sedang panas berperang. Putra Benyamin Netanyahu itu juga disebut tak ingin ikut andil dalam peperangan. Yair Netanyahu berada di Florida sejak April 2023 lalu. Hal itu dikarenakan Yair kerap mengunggah konten yang menghasut di media sosial. Bahkan akibat ulahnya itu, Yair sempat digugat beberapa kali karena pencemaran nama baik. Hingga akhirnya Benyamin Netanyahu melarangnya untuk menerbitkan postingan tersebut dan memilih pergi ke Florida. Aksinya itu pun mendapat kecaman dari tentara cadangan IDF. Sebab banyak dari mereka meninggalkan segalanya untuk kembali ke Israel, bahkan berhenti berbulan madu. Tetapi Yair yang merupakan anak Perdana Menteri Israel justru tetap berada di Miami yang membuat marah beberapa tentara. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menyebut Yair sebagai pengkhianat karena tak ikut berperang. Diketahui, Yair sempat mempelajari teater saat di sekolah menengah. Ia juga mengikuti wajib militer dan bekerja di unit juru bicara IDF. Namun, Yair bukan sebagai prajurit tempur di unit tersebut.
Kelompok peretas pro-Palestina Anonymous Al Jazeera mengaku telah memperoleh database milik Israel. Mereka mengklaim bisa mengakses database milik Kementerian Pertahanan Israel dan polisi Israel. Selain itu, kelompok peretas tersebut juga mengetahui identitas lengkap dari para pasukan pertahanan Israel atau IDF. Anonymous Al Jazeera mengaku bahwa mereka telah mengekstraksi lebih dari 10 GB data dari Kementerian Pertahanan Israel pada Jumat 20 Oktober. Kelompok itu juga mendapat informasi tentang perwira, tentara, dan rencana tentara pendudukan Israel. Kelompok tersebut mampu mengetahui nama, alamat tempat tinggal, rincian orang tua, dan informasi lain tentang petugas dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Para peretas juga mengeluarkan permintaan gencatan senjata kepada pemerintah Israel. Mereka juga mengecam akan merilis informasi lengkap jika kekejaman terhadap anak-anak dan perempuan di Gaza terus berlanjut. Menurut para peretas, sistem pos Israel juga terkena serangan cyber yang melibatkan 1,5 juta akun. Sementara beberapa perangkat polisi Israel diduga menjadi sasaran dan menyediakan akses ke file rahasia. Semua pesan Anonymous Al Jazeera menyatakan komitmennya terhadap Palestina. Mereka menyatakan pembebasan untuk rakyat Palestina yang dianggap mendapat penindasan dan ketidakadilan. Menurut Cyber Express, lebih dari 100 kelompok peretas melancarkan perang digital selama konflik Israel-Hamas. Dari ratusan kelompok itu, 70% diantaranya mendukung Palestina. Kelompok-kelompok seperti Gonjaske Darande, Indian Cyber Force, dan tim UCC semuanya telah menyatakan dukungannya terhadap Israel. Sementara Killnet, Anonymous Sundan, dan Misterius Tim Bangladesh berpihak pada Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.